Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya membuat video pembahasan mengenai ulangan kedua. Banyak request nih dari kelas 11. Pak Haji, coba dong dibahas ulangan hariannya. Yang kedua terutama untuk jadi bahan materi atau bahan pelajaran bagi kelas 2 yang sekarang akan SAT atau UAS semester 2. Nah, di sini saya membuat videonya. Kita coba bareng-bareng bahas. Nanti kamu bisa memprediksi jawaban yang benar itu yang mana. Ya oke, saya pakai nama dulu, Aji Keren Jasa, kelas 10-1. Next. Oke, pertama, Anda baca petunjuknya dulu ya. Jawaban A, B, C, D, atau E yang menurut kalian benar. Nanti ada pertanyaan bukan kolaborasi ya, pertanyaan kompleks yang jawabannya itu bisa lebih dari satu. Bisa semuanya, bisa 3 atau 2. Oke, kita bahas yang pertama. Pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang, pertanyaannya pendudukan Jepang itu hanya 3,5 tahun dan dirasa berat. Namun rakyat Indonesia memperoleh manfaat latihan militer seperti Heiho. Nah, Heiho itu fungsinya sebagai apa? Nah, kira-kira yang mana nih, teman-teman? Heiho, coba dibuka lagi bukunya. Heiho itu apa sih? Nah, kalau tidak salah, berarti benar ya. Pembantu prajurit. Heiho itu pembantu prajurit. Ya, kalau ada yang jawab selain itu, ya dipastikan salah. Gitu. Oke, selanjutnya yang kedua. Pertanyaannya, jargon politik Jepang, ini udah saya pernah bahas ini, tentang 3A, Nippon atau Jepang sebagai cahaya Asia, Nippon pemimpin Asia, dan Nippon pelindung Asia. Nah, propaganda ini disebut dengan apa? Jelas sekali, 3A, bukan 3N ya, 3A, jawabannya jelas. Ini mah gampang, ini masih gampang-gampang, tenang. Nanti ketemu pertanyaan yang sulit. Yang ketiga, nah, udah mulai nih. Pak Haji biasanya nih pertanyaannya nih, bacanya ini harus hati-hati, harus kudu hati-hati, Pen. Ini oke. Pendudukan Jepang di Indonesia menyebabkan penderitaan bagi rakyat Jepang, melakukan eksploitasi di bidang ekonomi dan sosial tentunya. Pada Maret tahun 1943, Jepang membentuk Putra yang dipimpin oleh 4 tokoh Indonesia saat itu, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, melalui putra ini, para pemimpin bangsa yang 4 ini bisa berinteraksi dengan rakyat langsung, adanya pertemuan, media massa, dan sebagainya. Jadi dimanfaatkan. Nah, pertanyaannya, organisasi putra yang kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin Indonesia dalam perjuangan bangsa karena apa? Nah, ini dia. Karena apa ini? Kira-kira adakah yang tempe yang tahu? Pak, saya nyarinya juga bingung, Pak. Ya, memang inilah pertanyaan saya. Pertanyaan saya seperti itu. Kira-kira yang mana jawaban kalian? Ayo, A, B, atau C? Iya, jawabannya yang, biar seru nih. Jawabannya yang merayu kelompok nasionalis sekuler, terutama dalam melawan Jepang. Tentu bukan. Jawaban yang dimanfaatkan oleh pemimpin itu adalah menggalang semangat nasionalisme serta meningkatkan kepercayaan diri. Ya, jadi itu jawabannya ya. Oke. Oke, selanjutnya.
Apakah benar itu jawabannya? Kita lihat. Oke, tadi dulu benar nih. Saya harus pilih dulu nih yang mana nih kira-kira nih. Semuanya kemungkinan itu betul. Tapi yang paling betul adalah apa yang ini? Nasionalisme doang? Oh, ternyata yang paling betul adalah yang merayu kelompok nasionalisme sekuler intelektual. Hei, sorry, dipeng dulu. Oke, selanjutnya. Pertanyaan nomor selanjutnya lah, nomor 4 atau nomor 3 ini. Pada saat menguasai Indonesia, Jepang menerapkan sistem autarki yang artinya sistem ekonomi di mana setiap daerah mencukupi kebutuhan perang. Ini jawabannya. Oke. Terus, pendudukan Jepang di Indonesia memberikan dampak politik karena ya cari aja yang politik yang mana di situ. Kira-kira yang mana ayo? Yang mana yang politik sini? Ya jelas yang inilah, melarang seluruh rapat dan kegiatan politik. Nggak mungkin yang lainnya. Emang yang lainnya ada unsur politik? Tidak. Ya kan? Sekarang, selain dampak positif, selain dampak negatif, ada beberapa dampak positif yang dirasakan Indonesia selama pendudukan Jepang. Antara lain, kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Apa dampaknya ya positifnya? Iya, dasar militer. Kan Jepang membentuk peta. Nah, itu menjadi cikal bakal militer dari Indonesia. Lanjutnya, langkah awal. Langkah awal yang dilakukan oleh Jepang untuk menguasai Asia adalah, wah ini mau pertanyaan gampang, ini sudah saya ulang-ulang. Langkahnya adalah, iya, menyerang Pearl Harbor di Amerika. Jadi Jepang itu menyerang Pearl Harbor. Terus, tujuan pokok pembentukan Jawa Hokokai tahun 1944 pada masa pendudukan Jepang. Kira-kira yang mana yang jawabannya ya? Yang mana kira-kira? Membentuk kekuatan militer Jawa untuk persiapan Indonesia. Terus, untuk membentuk pasukan berani mati. Terus yang mana Jawa Hokokai? Jawa Hokokai adalah yang C. Iya betul sekali yang C. Menggalang dukungan rakyat. Oke, selanjutnya. Saat datang menguasai Indonesia, jumlah tentara Jepang sebenarnya lebih sedikit. Iya, namun kenapa Jepang bisa menguasai Indonesia? Why gitu loh. Kenapa? Itu ada alasannya. Jawabannya di situ karena Jepang memiliki pemerintahan yang baik. Apakah itu pemerintahan yang baik? Terus apakah karena Jepang punya tentara yang solid? Taruh bentar, ada ini gangguan nih. Jaringan internetnya ini. Jawabannya adalah karena Jepang memanfaatkan penguasa lokal untuk membantu. Oke, selanjutnya. Pada masa pemerintahan Kaisar Mutsuhito,
tahun 1868 sampai 1912 itu ada prinsip yang melandasinya. Prinsip apakah itu? Coba cek lagi. Itu prinsip yang cukup terkenal, itu namanya doktrin Hakoichiyu. Cek lagi di bukunya. Selanjutnya, Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Ini tujuannya Jepang membentuk organisasi. Ini apa nih kira-kira nih? Supaya Jepang membentuk organisasi ini. Ayo yang mana? Iya, tentunya untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia, terutama ya, untuk membantu Jepang. Sorry ini tipe nih. Ini membantu ya, bukan membentuk. Nomor selanjutnya. Di bawah ini merupakan organisasi bentukan Jepang ya, untuk mengusulkan usulan kepada pemerintah Jepang tentunya dalam menjawab permasalahan bidang politik dan saran tindakan. Nih, tipe lagi. Yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang, dipimpin oleh Soekarno. This answer adalah Cho Sang-in. Baca lagi bukunya. Kamu kurang baca sih. Coba kalau banyak baca pasti banyak lupa. Nggak juga sih. Ya, kadang-kala kalau diinget-inget mah saya banyak baca juga ya keluar juga. Selanjutnya, dari data di atas, nomor yang menunjukkan organisasi militer Jepang. Organisasi yang ditunjukkan oleh nomor yang Jepang mana? Organisasi militer, udah pasti nomor 2. Tadi kan kita udah bahas. Nomor Heiho. 2 nih. Sama nomor 6. Betul sekali, karena militer. Putra nggak mungkin, ya kan? Terus Keibondan itu polisi, ya kan? Hizbullah itu punya Indonesia. Ini hanya mengecoh aja. Jadi jawabannya 2 dan 6. Heiho dan peta. Tujuan utama Jepang membentuk peta adalah, nah ini nih, ngapain sih Jepang membentuk peta? Adalah untuk mendapatkan bantuan di perang Pasifik, perang dunia kedua. Jadi Jepang juga minta help sama kita. Minta tolong maksudnya sama kita. Terus, untuk mewujudkan janjinya, kemerdekaan bagi Indonesia, Jepang membentuk apa itu? Itu ada 2. Ada Dokuritsu Junbi Chosakai dan Dokuritsu Junbi Iinkai. Apa namanya ini? Ada yang tahu nggak? Ini adalah BPUPKI nama lainnya. Kalau yang ini PPKI. Jadi jawabannya yang paling penting adalah ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia adalah membentuk organisasi Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI. Oke, next. Dokuritsu Junbi Iinkai, berarti ini PPKI nih. Tujuannya untuk apa sih? Apa tujuannya? Ya tentunya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kalau ini pas janji-janji Jepang, kalau ini sudah ada dasar untuk persiapkan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tapi masih tetap ini bentukan Jepang yang PPKI juga. Selanjutnya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Regiman itu dipanggil sama Jenderal Terauchi-nya nih, pemimpin Jepang di kota Dalat di Vietnam. Apa tujuannya? Ngapain-kah? Apakah hura-hura aja? Itu ternyata diberi petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan. Nanti ini yang jadi dasar pembuatan BPUPKI dan PPKI. Oke, next. Ini rada panjang nih soalnya nih. Ada data Jepang dengan misi bersuara tua, terus Jepang mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang Inomaru, terus rakyat Indonesia boleh bekerja di instansi Jepang atau pemerintahan menggunakan bahasa Indonesia, terus lagu kebangsaan,
Nah, dari data di atas, kira-kira ketika rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang dan alasannya tidak tepat, pada nomor berapa kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Nomor 1, nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Nomor 4 kah? Nomor 3. Semua alasan kecuali nomor 3 itu yang tidak tepat. Jadi Jepang mengenalkan diri ini benar, ini benar. Yang tidak tepat itu hanya nomor 3 aja. Oke, nomor selanjutnya. Janji kemerdekaan atas wilayah jajahan termasuk Indonesia disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso. Tujuannya untuk apa tuh Koiso nih? Ini nomor selanjutnya nih. Tujuannya untuk apa? Ya jelas kalau Koiso itu untuk menarik simpatik rakyat Indonesia. Terus mengapa pada awalnya rakyat Indonesia itu menyambut gembira? Wah, Indonesia senang bahkan menganggap bahwa Jepang itu saudara tua dari Indonesia. Menyambut gembira. Itu kenapa itu Indonesia? Ya, jelas karena Jepang itu berhasil mengalahkan Belanda dengan serangan blitzkriegnya, dengan serangan kilatnya. Belanda yang udah ratusan tahun menjajah Indonesia akhirnya bisa dikalahkan oleh pasukan Jepang. Makanya Indonesia menyambut baik. Selanjutnya, salah satu warisan penjajahan Jepang yang hingga saat ini adalah sistem Tonarigumi atau RT. Jadi RT itu dibentuk waktu zaman Jepang ya. Itu supaya apa sih? Buatnya Jepang itu ngebuat RT itu waktu itu buat apa sih? Jadi ternyata Jepang itu membuat RT itu untuk mengontrol secara langsung sampai ke tingkat yang paling bawah. Ngontrol siapa? Yang ngontrol rakyat Indonesia. Makanya dibuat RT. Nah, Pak RT nih buat ngontrol nih Pak RT ya. Terus nomor selanjutnya. Mengapa Jepang berhasil menggagalkan berbagai upaya perlawanan terbuka yang dilakukan oleh Jepang? Why? Kenapa? Kenapa sih Jepang bisa selalu menggagalkan perlawanan Indonesia saat itu terbuka? Karena Jepang itu punya kempetai. Kempetai itu polisi militer Jepang. Namanya kempetai. Jadi jawabannya yang D. Seperti itulah yang ini ya. Oke, sekarang udah mulai nih pertanyaan yang hot, high order thinking skill. Dari pernyataan di atas, bla 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 bla, berdasarkan bacaan di atas, apakah alasan Jepang menyerang Indonesia? Nah, ngapain tuh di situ sebetulnya udah ada ya. Alasan Jepang menyerang Indonesia itu tersirat di situ. Ini ngapain tuh Jepang tuh di situ tuh? Nah, di sini dijelaskan bahwa ekonomi politik dan sebagainya. Terseret oleh Jepang, cantumkan bahwa usaha untuk ekonomi politik dan sebagainya. Tentunya Indonesia mendapat perhatian khusus karena sumber minyak dan karet. Nah, itu harus dikuasai oleh Jepang. Jadi ngapain Jepang ke Indonesia? Ya menguasai kekayaan alam lah. Sampai saat ini Pak, ya enggak juga. Tapi sebagian besar ekspor kita ke Jepang. Terutama bahan mentah. Kayak gitu. Kita ngirim biji besi ke Jepang, sama Jepang dibikin motor, balik lagi ke Indonesia. Jadilah Honda, Toyota, dan sebagainya. Kendaraan-kendaraan bermotor. Oke, kalau itu era sekarang ya, kalau era dulu berbeda. Selanjutnya, setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta berusaha menemui Jenderal Nishimura. Ngapain? Jenderal Nishimura ditemui sama Soekarno. Iseng kah Soekarno? Ini sebetulnya di soal udah ada ini waktu ulangan ini. Ngapain Soekarno ke menemui Jenderal Nishimura? Karena bagaimana reaksi Nishimuranya saat itu ya. Jadi ya Nishimura itu ya tidak tegas dukung, juga tidak tegas menolak deh. Jadi ya terserah lu ibarat kata gitu zaman sekarang ya. Jepang udah kalah, jadi terserah ente gitu.
Oke, peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena perbedaan pendapat mengenai apa kira-kira Rengas Dengklok? Apa? Ini pertanyaan yang kadang-kala suka keluar nih di soal ujian ini, khususnya di soal ujian kayak UN, ujian nasional ya ini. Yang manakah? Yang ini ya tentang waktu lah, perbedaan pendapat tentang waktu. Kalau oh, orang golongan mudanya ingin Indonesia, golongan kaum muda ya ingin Indonesia cepat-cepat merdeka, kalau golongan tua ya nanti dulu, wait dulu. Itu. Jadi tentang waktu. Putusan golongan muda pada rapat 15 Agustus itu tentang apa tuh? Ngapain tuh Indonesia tuh? Golongan kaum muda terutama ya. Ya, ya, sebentar. Sorry, ada inian. Ada ada iklan dulu. Ya, ya, oke, oke. Ya, yang mana itu? Keputusan golongan muda pada rapat saat itu tanggal 15 Agustus kalau tidak salah itu di eh, Jalan Menteng nomor 31 itu ngapain? Aduh, si Yoel ini misi Pak. Ya, silakan lewat. Nah dulu. Ya, silakan. Kartunya ketinggalan. Udahlah, bayar denda aja, nanti aja lah. Oke, sampai mana tadi kita? Nah, 15 Agustus itu pemudanya ngapain? Pemuda Indonesia. Apakah membicarakan mereka harus dibicarakan dengan golongan tua, golongan siap melaksanakan proklamasi, mereka harus dibicarakan dengan Jepang. Jadi jawabannya adalah yang iya. Jadi karena kemerdekaan Indonesia adalah hak dan tentunya rapat-rapat dari golongan muda kayak Soekarni, BM Diah, dan sebagainya itu membahas mengenai bagaimana Soekarno dan Hatta itu didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Oke, lanjut. Fungsi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sebagai apa? Jadi, kemerdekaan apakah cuma tujuan akhir? Hanya cuma buang uji, aja cuma buat mendorong layanan semangat baru. Proklamasi itu sebagai jembatan emas bagi bangsa kita yang lahir atau baru lahir. Terus, proklamasi kemerdekaan RI digunakan di luar negeri. Tujuannya supaya apa tuh? Agar diakui kedaulatannya. Apakah bantuan tentara dan enggak ya diakui lah kedaulatannya lah. Jadi itu. Terus naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang. Siapa naskah proklamasi?
Nah, ini ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Yang E. Jawabannya yang E. Oke, selanjutnya. Naskah proklamasi yang otentik atau yang resmi adalah naskah yang diketik sama Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno, nggak yang ditulis tangan. Jadi yang diketik dulu sama Sayuti Melik, kan baru ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Tuh. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sempat disiarkan oleh Radio Surabaya menggunakan bahasa Madura. Nah, kenapa ini menggunakan bahasa Madura? Jadi karena Jepang itu saat itu melakukan sensor yang ketat, nah makanya bahasa Madura lah yang dipakai. Madura mau kemana? Jadi supaya menghindari sensor Jepang. Oke, selanjutnya ini ada insiden Yamato nih di Hotel Yamato ya. Oke, kenapa itu? Apa yang terjadi di insiden di Hotel Yamato itu? Karena ini seorang Belanda, ini namanya Plukman, ya, masang bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Ya kesel lah orang Indonesia di Hotel Yamato di Surabaya. Dirobek lah warna birunya. Nah, ini pemicunya. Ini seorang Belanda namanya Plukman. Oke, next selanjutnya. Alasan pembacaan teks proklamasi tidak dibacakan di lapangan Ikada namun di rumah Soekarno. Kenapa tuh? Ya banyak alasannya tentunya. Jadi dikhawatirkan kalau di lapangan Ikada dibacanya bisa jadi nanti bentrok sama tentara Jepang. Jadi supaya agar tidak terhindar karena Jepang saat itu masih menguasai Jakarta, maka pilihlah rumah Soekarno. Jadi supaya nggak bentrok. Kalau bentrok kan bahaya nanti menimbulkan korban jiwa. Oke, selanjutnya perhatikan paragraf begini dari buku paket ini saya ambil dari buku paket kalian ya. Dari paragraf yang bukan fakta. Nah, yang bukan fakta. Kira-kira yang manakah yang bukan fakta? Oke. Ada yang tahu yang bisa jawab? Iya. Baca dulu pelan-pelan. Yang mana yang bukan fakta? Oh, domain dan sebagainya diturunkan oleh. Jadi harus ada ketelitian ya dalam melihat sebuah peristiwa sejarah dan kita bisa membuat kesimpulannya. Dari sini dijelaskan bahwa Jepang mendukung penyebaran berita proklamasi itu yang bukan tentunya. Ya Jepang juga nggak menyebarkan berita proklamasi ya kan. Jadi orang Indonesia sendiri yang berusaha menyebarkan berita proklamasi. Kabar menyerahnya Jepang, nah ketegangan antara golongan muda dan golongan tua. Nah, ketegangan itu menyangkut apa ini? Apakah tempat? Apakah alasan dilakukannya? Nah, ini terkait masalah waktu. Ayo buruan kita merdeka. Atau golongan muda. Kalau golongan tuanya, iya tuh, wait dulu, nanti dulu. Kita kan punya anggota PPKI yang kita harus rapatkan dan sebagainya. Nah, ini terkait masalah waktu time ya. Oke, next. Selanjutnya. Perhatikan penggalan kalimat dari buku Ahmad Subarjo nih, Lahirnya Indonesia nih. Ini udah kompleks nih. Yang mana nih jawabannya nih yang benar nih? Waduh. Ada yang nanya nih si Jahra nih, Pak yang mana Pak? Minta dong Pak, jawabannya yang mana dong? Waduh, ya kan? Jawabannya dari ini, Anda baca dengan teliti adalah Maeda ini bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, itu udah pasti. Bahkan Maeda itu memprakarsai pembentukan asrama Indonesia Merdeka. Dan Maeda memberikan kesempatan tokoh Indonesia untuk merumuskan proklamasi di rumahnya. Ini udah jelas, jawabannya hanya 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada gambar nih tentang cahaya nih. Indonesia pasti merdeka sebelum jagung berbunga. Nah, ada pepatah seperti itu, ada jargon seperti itu. Maksudnya apa tuh jagung sebelum bunga? Apa yang maksud surat kabar ini? Ya ini ya intinya ya jagung berbunga ya. Apa maksudnya itu? Adakah yang benar jawabannya ini?
kebanyakan kalian salah di sini nih. Ya, jawabannya adalah yang Jepang memberikan kemerdekaan dengan segera. Alasannya, apakah itu yang dimaksud dalam surat kabar itu? Iya jelas, Jepang memberikan kemerdekaan. Asalkan Indonesia mau membantu Jepang. Oh jelas banget, Jepang memberikan kemerdekaan dengan membentuk PPKI. Ya, Jepang memberikan kemerdekaan dengan maksud menarik simpati. Jelas, Jepang mencoba membujuk tokoh Indonesia membantu Jepang dengan memberikan janji kemerdekaan. Iya, jadi semuanya betul. Oke, kita udah masuk di pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Nah, di sini ada tokoh wanita, pejuang wanita namanya Maria Ulfa, dia anggota BPUPK ini. Ada peran-perannya nih. Kalau Anda searching di Google pasti Anda nemu jawabannya ini. Ini di sini saya spill sedikit ya tentang Maria Ulfa ya. Sekilas tentang Maria Ulfa adalah salah satu tokoh yang menuntut adanya persamaan hak, bukan menuntut ya, memberikan usulan adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki khususnya di Indonesia setelah merdeka. Nah, lahirnya undang-undang terobosan dari Maria Ulfa ini tentunya yang berhubungan dengan persamaan hak derajat dengan wanita. Dia lulusan di Leiden di Belanda kayak gitu loh. Kira-kira jawabannya yang mana nih Pak? Saya bingung nih Pak. Yang pasti ya tentang ini wanita, tentang emansipasi, dan Maria Ulfa itu merancang undang-undang cikal bakal ya undang-undang perkawinan Indonesia. Salah satunya ya yang merancang. Jadi yang satu, yang tiga, dan yang kelima. Oke, next selanjutnya. Gambar ini harus diperbesar ya, diperjelas ya. Ini gambarnya nih, jawabannya yang mana nih Pak? Yang benar nih Pak? Wah, saya bingung ini nih tentang BPUPK ini. Kalau Anda punya mata lebih awas, jawabannya sebetulnya di sini saya spill nih bocorannya nih. Yang mana nih? Ya, BPUPKI melibatkan semua unsur warga negara Indonesia. Kan ada orang Jepang, ada Bumi Putra, ada India, keturunan Arab, keturunan Tionghoa di sini nih. Jadi nggak hanya Bumi Putra doang asli Indonesia. Terus BPUPKI juga diikuti oleh bangsa Jepang. Jelas, ini ada nih anggota pasifnya nih, orang Jepang. BPUPK kalau sekarang sebutannya. Padahal BPUPK, apakah karena jargon PKI jadinya hanya BPUPK? Wah, kita kurang tahu. Jadi di sini dicantumkan BPUPK. Emang dari dulu kita mengenalnya BPUPKI. Tidak terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia ya. Kayak gitu. Oke, nomor selanjutnya. Perlawanan peta di Blitar. Nah, ini dia. Dampaknya kayak gimana nih, Pak? Bingung saya, Pak. Ini jawabannya benar semua. Pemutakan peta itu dampaknya besar bagi militer Jepang. Kaget Jepang. Oh, ternyata kok Supriyadi memberontak. Tokoh Supriyadi. Ini tokoh Supriyadi ini sebelum Jenderal Sudirman ini dijadikan tokoh atau cikal bakal pemimpin militer Indonesia Supriyadi. Tapi karena Supriyadinya nggak muncul-muncul, akhirnya diganti. Terus Jepang ini, peta ini memberikan apa Indonesia bahwa Indonesia itu tidak bisa ditindas, memberikan kesan seperti itu. Terus peta, merupakan peta ini karena Jepang itu semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Baca di sini nih nanti nih. Terus pemberontakan peta membuat bangsa Indonesia semakin patuh terhadap terhadap Jepang. Karena peta ditumpas mau nggak mau rakyat Indonesia patuh terhadap Jepang. Nah itu ya kilasan dari saya. Anda boleh tengok-tengok lagi nanti ini saya share, saya upload di YouTube saya. Kalian boleh baca, boleh lihat, boleh analisis, boleh like dan sebagainya. Oke, itu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night and selamat belajar. Oke. Pak, nilainya berapa, Pak? Di spill ya 100 lah pastilah orang jawabannya. Saya yang buat. Oke, itu saja. Sekian. Thank you. Bye.